kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vincent Sanjaya dari perwakilan kelompok 1 yang bertugas sebagai presentator podcast ini. Baik, berikut adalah pemicu dari pemicu kali ini yang mana sudah kita diskusikan pada kelompok masing-masing. Berikut adalah klarifikasi dan definisi dari kelompok kami, yaitu Peki dengan yaitu bintik merah dan bulat warna yang tidak menonjol akibat perpindahan intradermal atau tubuh kota. Kemudian yang kedua adalah purpura, yaitu hematom subkutan dengan ukuran lebih dari 3 mm. Yang ketiga ada sel blast, yaitu sel leukosit yang miniatur. Kemudian suara bronkovesikular, kombinasi suara nada tinggi dengan inspirasi dan ekspirasi yang jelas dan tidak ada silent gap. Yang selanjutnya ada struktur, garis yang menghubungkan titik sias kanan dengan umbilikus dan diteruskan sampai arcus costa. Garis ini dipergunakan untuk menyatakan pembentukan limpa, dan garis ini dibagi menjadi 8 titik, yaitu F1 sampai F8. Nah, berikut adalah kata kunci dan rumusan masalah dari kelompok kami. Kemudian ini adalah analisis masalah dari kelompok kami, dan hipotesis dari kelompok ini adalah anak laki-laki 6 tahun tersebut mengalami leukemia akut. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil pembahasan diskusi kami. Yang pertama itu ada leukosit yang terdiri dari dua kelompok besar, yaitu kelompok fagosit dan imunosit. Kelompok fagosit terdiri dari monosit dan granulosit yang akan mencakup 3 sel, yaitu neutropil, eosinofil, dan basofil. Kemudian kelompok imunosit terdiri dari limfosit. Kemudian dari granulosit dan monosit ini akan memiliki sel prekursor yang sama, di mana sel prekursor yang pertama itu adalah mieloblast. Mieloblast akan membelah yang menghasilkan promyelosit dan menghasilkan monosit, di mana promyelosit ini akan menghasilkan mielosit dan kemudian akan berkembang dari mielosit ini sudah mulai terlihat adanya pembeda antara neutrofil, eosinofil, dan basofil yang kemudian akan berkembang sesuai dengan jenisnya masing-masing. Kemudian yang tadi saya singgung bahwa mieloblast akan membelah sel juga, dan membentuk monosit yang kemudian akan keluar dari darah, keluar menuju darah dan menghasilkan monosit. Monosit ini akan keluar dari darah dan berkembang menjadi makrofag imatur dan makrofag matur di dalam jaringan. Nah, kemudian pembentukan limfosit sendiri, di mana sumsum tulang dan timus adalah organ limfoid prima, tempat berkembangnya limfosit, dan kemudian organ limfoid sekunder, di mana tempat pembentukan respon imun spesifik terdapat di kelenjar getah bening, limfa, dan jaringan limfoid saluran cerna dan saluran nafas. Nah, dari limfosit ini terdapat 2 jenis, yaitu sel B dan sel T. Dan pada sel B berasal dari sel induk sumsum tulang, namun masih belum diketahui jelas apakah sel tersebut diproses di luar sumsum tulang untuk menjadi limfosit B matur. Sedangkan pada sel T yang juga bermula pada sel induk sumsum tulang, namun pada perkembangannya ia bermigrasi ke timus dan menjadi matur selama perjalanan dari korteks menuju medula. Nah, kemudian kami juga membahas tentang jenis-jenis dari leukosit, di mana kita bisa melihat ada neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Dimana tadi saya sudah bahas bahwa limfosit itu terdiri dari sel B dan sel T. Dan berikut bisa dilihat adalah gambaran dari masing-masing jenis selnya. Kemudian yang kami diskusikan selanjutnya adalah leukemia dengan pembahasan sebagai berikut, yaitu definisi merupakan penyakit pada organ pembentuk darah yang ganas dan progresif, ditandai dengan penyimpangan proliferasi, perkembangan leukosit dan prekursor dalam darah dan sumsum tulang, di mana etiologinya belum diketahui secara pasti, namun pada kebanyakan pasien leukemia berkembang karena kesalahan yang tidak disengaja sama pembentukan sel darah. Kemudian klasifikasi leukemia dibagi menjadi 4,
yaitu leukemia myelogenus akut, leukemia myelogenus kronik, leukemia limfositik akut, dan leukemia limfositik kronik. Dimana dari keempat ini memiliki sel asal yang berbeda, dimana dibagi menjadi dua sel, yaitu pada leukemia myelogenus akut dan kronik, sel leukemia itu berasal dari myeloblast, keganasan itu dari sel myeloblast. Sedangkan pada limfositik, dimana di sel asal dari keganasan itu adalah limfoblast. Dengan epidemiologi berdasarkan American Cancer Society pada tahun 2014, angka kejadian leukemia di Amerika Serikat 33.440 kasus, dengan 19.020 kasus diantaranya pada laki-laki atau sekitar 56,88%, dan 14.420 kasus pada perempuan atau sekitar 43,12%. Leukemia memiliki patofisiologi di mana sel tunggal yang berproliferasi secara klinal sampai mencapai sejumlah populasi sel yang dapat terdeteksi, di mana manifestasi yang disebutkan dari leukemia ini adalah pucat, lemah, anak rewel, nafsu makan menurun, demam tanpa sebab yang jelas, pembesaran hati, limpa, dan sel ajar kecil kening, dan sebagainya. Dan dibagi lagi, di mana kita bisa melihat adanya faktor resiko yang dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal ataupun faktor eksternal atau faktor lingkungan. Di mana faktor internal ini meliputi usia anak, terdiagnosis, jenis kelamin anak, urutan kelahiran anak, berat anak lahir, usia ibu saat mengandung anak, usia ayah ketika ibu mengandung anak, riwayat keguguran ibu, dan riwayat pemberian ASI kepada anak. Dan kemudian yang dari faktor eksternal atau faktor lingkungannya itu termasuk paparan radiasi, insektisida rumah tangga, ataupun perilaku merokok dari orang tua. Yang kemudian leukemia dapat diperiksa dengan pemeriksaan penunjang berupa hapusan darah tepi dan pemeriksaan biopsi sumsum tulang. Kemudian tata laksana yang diberikan ada kemoterapi dan penanganan suportif, yaitu berupa pemberian transfusi komponen darah yang diperlukan, kemudian komponen yang meningkatkan kadar leukosit, serta nutrisi yang baik dan memadai, pemberian antibiotik, anti jamur, antivirus bila diperlukan, pendekatan psikososial, perawatan di ruangan yang bersih. Kemudian komplikasi dari leukemia ini adalah sindrom lisis tumor, kemudian ada kadar kalium, asam urat, dan nitrogen urea darah yang tinggi, yang kemudian juga risiko infeksi serius. Kemudian kami juga membahas tentang leukemia limfoblastik akut, di mana transformasi malignan dan proliferasi sel-sel progenitor limfoid di sumsum tulang, darah, dan situs ekstramedular, yang dengan penyebab yang belum diketahui secara pasti, namun terdapat faktor lingkungan yang telah terlibat, di mana epidemiologi dari LLA ini sering terjadi pada anak-anak, dan diperkirakan 2.500 kasus baru terjadi setiap tahunnya di Amerika Serikat. Kemudian gejala klinis yang dapat dilihat bahwa adalah penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 6 bulan, demam 38 derajat Celcius tanpa lebih dari 1 minggu tanpa keluhan yang jelas, keringat malam banyak, cepat lelah, penurunan nafsu makan, pembengkakan KGB yang terlibat, dan dapat ditemukan adanya benjolan yang tidak nyeri di leher, ketiak, atau pangkal paha. Kemudian yang menjadi faktor resiko dari LLA ini yaitu faktor lingkungan, faktor genetik, medan magnet, pemakaian marijuana, dan diet. Kemudian diagnosisnya itu dapat ditegakkan dengan cara pemeriksaan darah atau aspirasi sumsum tulang dan biopsi. Dan jika kita lihat pada gambar di sebelahnya, terdapat perbedaan hasil dari hapusan darah tepi. Jika kita lihat yang sebelah kiri itu adalah yang dikarenakan oleh ALL, yang kedua itu adalah AML yang nanti akan dibahas juga. Kemudian terapi yang dilaksanakan adalah terapi kuratif dan juga terapi dan suportif. Itu terapi kuratif ini bertujuan untuk membunuh sel-sel leukemia melalui kemoterapi dengan menggunakan kombinasi beberapa obat
statika. Sedangkan pada terapi suportif, pengobatan akan diberikan pada penyakit yang menyertai leukemia ataupun komplikasi yang menyertai leukemia, seperti pemberian transfusi darah, pemberian antibiotik, obat anti jamur, pendekatan nutrisi yang baik, dan terapi psikososial. Yang kemudian prognosisnya, jika kita lihat 30% dari orang dewasa yang mengalami ALL dapat disembuhkan dengan kriteria usia kurang dari 30 tahun, tidak ada sitogenetik abnormal, white blood count terhitung kurang dari 30.000, dan remisi lengkap dalam waktu 4 minggu. Kemudian komplikasi yang terjadi pada LLA dapat menyebabkan memiliki immunocompromised atau sistem kekebalan yang menurun atau lemah. Kemudian edukasi yang dapat dilakukan adalah anak-anak dengan LLA harus dirawat di pusat yang menyediakan personal khusus dan menyediakan alat diagnostik dan strategi pengobatan yang up to date, yang memerlukan koordinasi dari suatu tim multidisipliner terdiri dari dokter spesialis anak dan tim rehabilitasi medik yang terdiri dari dokter spesialis rehabilitasi medik, fisioterapi, okupasi terapis, prostetis, psikolog, petugas sosial medik, serta perawat rehabilitasi. Kemudian yang kedua yaitu leukemia mieloid akut dengan definisi yaitu jenis neoplasma dari sumsum tulang yang sebagian besar mempunyai persamaan gejala klinis, tetapi mempunyai perbedaan sifat morfologis, imunofenotipik, dan sitogenis. Dengan etiologi, mutasi DNA pada sel-sel induk di sumsum tulang yang menghasilkan sel darah merah trombosit dan sel darah putih yang melawan infeksi. Dengan epidemiologi, di Amerika Serikat, LMA merupakan 32% dari seluruh kasus leukemia dan ditemukan pada dewasa 85% dan pada anak 15%-nya. Manifestasi klinis yang pada leukemia mieloid akut adalah infeksi berulang, anemia, mudah memar, perdarahan berlebihan, sakit kepala, dan nyeri tulang. Di mana faktor resikonya itu benzena, riwayat radiasi ionik, riwayat kemoterapi sitotoksik, merokok, riwayat penyakit darah sebelumnya seperti sindrom myelodysplasia. Kemudian didiagnosis dengan menggunakan morphological assessment immunotyping. Nah, yang dapat dilakukan dengan cara aspirasi dari sumsum tulang dan ataupun biopsi, yang kemudian ditentukan apakah dapat dilakukan biopsi atau aspirasi atau tidak. Jika tidak dapat dilakukan biopsi atau aspirasi sumsum tulang, dapat dilakukan dengan akusan darah tepi, yang kemudian jika dapat dilakukan bisa dibagi lagi, dan kemudian dilakukan perhitungan sel blastnya apakah terkait dengan mieloid atau tidak. Nah, kemudian bisa dilakukan dilanjutkan dengan berbagai pemeriksaan untuk menentukan subtipe dari leukemia mieloid akut. Kemudian leukemia mieloid akut dapat ditata laksana dengan cara terapi induksi, terapi konsolidasi dengan kemoterapi dan transplantasi sel punca hematopoietik. Dengan prognosis, subtipe LMA ini dapat menjadi faktor penting yang menentukan prognosis dari seseorang. Tetapi terdapat faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi prognosis dari LMA ini. Kemudian mutasi DNA pada sel-sel induk di sumsum tulang yang menghasilkan sel-sel darah, trombosit, dan sel darah putih yang melawan infeksi. Kemudian komplikasi yang terjadi adalah sistem kekebalan yang lemah, dan kemudian edukasi yang dapat dilakukan adalah menghubungi penyedia layanan kesehatan mereka segera jika mereka mengalami demam atau memiliki tanda-tanda perdarahan. Kemudian dari pembahasan diskusi kami juga membahas kelainan hemostasis pada leukemia, di mana terjadi trombositopeni, disfungsi trombosit, koagulasi intravaskular diseminata atau KID, dan defek protein koagulasi serta fibrinosis primer dan trombosis. Di mana dan kami akan juga membahas studi kasus berdasarkan kasus ini, di mana terdapat hubungan strategi dan peristiwa pada kasus, yang dimana disebabkan karenanya
adanya trombositopeni sehingga terjadinya penyakit atau purpura. Kemudian dengan paparan pestisida, hubungan paparan pestisida dengan kasus adalah pestisida dapat memicu terjadinya mutasi genetik sebagai resiko terhadap timbulnya penyakit yang diakibatkan faktor mutasi genetik. Kemudian hubungan kebiasaan makanan dengan kasus, di mana ketidakseimbangan energi mendasari perkembangan malnutrisi di setiap penyakit, termasuk pada leukemia. Pada pemicu disebutkan juga bahwa pasien memiliki kebiasaan diet yang buruk, di mana pasien mengkonsumsi makanan cepat saji dan makanan kaleng serta bumbu yang berbumbu dan minuman-minuman kemasan berpengawet, di mana hal ini dapat memperburuk kondisi pasien yang menderita leukemia. Kemudian patofisiologi yang terjadi, hemoglobin yang turun terhadap kasus, di mana diakibatkan karena penurunan produksi dan destruksi yang berlebihan dari sel darah merah, kemudian kehilangan darah, dan juga berbagai faktor kompleks seperti diet yang buruk dan asupan besi yang tidak adekuat. Dan kemudian kami juga membahas patofisiologi dari trombositopeni, di mana penurunan trombosit ini dari leukemia akut biasanya terjadi karena infiltrasi sumsum tulang ataupun kemoterapi, yang dimana kedua hal ini dapat menyebabkan penurunan dari produksi dari trombosit. Selain itu disebabkan juga dari beberapa faktor lain seperti koagulasi intravaskular, diseminata, proses imunologis, dan hipertenisme sekunder terhadap pembesar limfa. Kemudian kami juga membahas patofisiologi terjadinya hepatomegali dan splenomegali pada kasus, di mana hepatosplenomegali terjadi karena sumsum tulang belakang digunakan tidak adekuat untuk memproduksi sel-sel darah, sehingga organ-organ seperti limfa dan hati berusaha bekerja lebih keras sehingga sel-sel dari organ tersebut mengalami hipertrofi, sehingga membuat organ-organ itu menjadi besar dengan tujuan bekerja lebih keras agar sel darah dapat tercukupi, pembentukan sel darah dapat tercukupi dapat mencukupi kebutuhan tubuh. Kemudian berikut adalah interpretasi dari hasil pemeriksaan penunjang pada pemicu. Kali ini di mana hemoglobin di mana hasilnya hanya 5,7 gram per desiliter dengan nilai normal 11 sampai 16 gram per desiliter, di mana kita lihat hasilnya menurun, dan hematokrit 16,8% dengan nilai normal 36 sampai 48%, yang dimana juga hasilnya menurun. Leukosit 212.900 di mana nilai normal 4.500 sampai 13.500 per mikrolit, di mana itu menunjukkan ada peningkatan atau leukositosis, di mana kemudian kita lihat trombositnya 35.000 per mikroliter, di mana nilai normalnya 150.000 sampai 450.000 per mikroliter, di mana kita bisa lihat hasilnya menurun. Kemudian basofil hasilnya 0, di mana nilai normal 0 sampai 1, di mana hasilnya berarti normal. Kemudian eosinofil 0% juga, di mana nilai normal 1 sampai 3, di mana kami menginterpretasinya sebagai penurunan. Neutrofil batang juga 0, di mana nilai normalnya 1 sampai 5, yang berarti juga menurun. Neutrofil segmen 3, di mana nilai normalnya 50 sampai 70, yang berarti juga menurun. Limfosit 96, di mana nilai normal 20 sampai 10, yang berarti meningkat. Dan monosit 1, di mana nilai normalnya 1 sampai 6, yang berarti normal. Nah, berdasarkan hasil akusan darah tepi yang kita lihat pada pemicu, juga ditemukannya sel blast. Nah, dari berdasarkan hasil ini, kami menyimpulkan bahwa anak laki-laki 6 tahun tersebut mengalami leukemia limfoblastik akut. Sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih.